Hai, Assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya hari ini dengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bikin kalung pakai batu yang panjang. Nah, batu baru di koleksi Kiki ya. Sebenarnya udah lama sih batu bentuk tabung ini, tapi emang sudah lama juga nggak ada. Jadi tampak seperti baru ya batunya. Nah, batu ini seringnya saya pakai buat bikin bros karena kalau dibikin kalung tuh susah masuk paku ya. Jadi kayak eye pin head pin itu jarang ada yang cukup. Soalnya kan dia panjang. Nah, otomatis satu-satunya desain yang bisa dipakai kalau bikin kalung dengan batu jenis ini adalah dironce di stringing cable. Halo, selamat pagi Mbak Ruli. Semoga selalu sehat ya. Ada Mbak Sani juga, ada Mbak Dahlia, ada Mbak Mustika, Mbak Erni. Wah, ada Nana juga. Oh iya, Nana harus disapa ya guys. Nanti dia jealous kalau nggak sapa. Nah ini kan paku atau headpin yang sudah jadi ya. Jadi kalau bikin balon, wow bagus banget. Hai, mudah-mudahan kali ini bisa lebih jelas ya. Buat yang nggak ada suaranya nanti bisa di disconnect dulu, keluar dulu baru konekin lagi Mbak Nova. Biasanya suka kayak gitu deh, suka nggak kedengeran tapi sebenarnya ada, ada nggak sih? Mungkin bisa dibantu ya teman-teman yang lain, suaranya kedengeran nggak, terus kualitas gambarnya kayak gimana ya pagi hari ini. Selamat pagi juga Bu Ati di Semarang, Mbak Puri Craft. Aduh, namanya Puri juga nggak ya? Salam kenal ya Mbak, selamat bergabung. Alhamdulillah Mbak Nova sudah bisa ya. Nah kemarin Mbak Nova kirim komen, Mbak pengen bikin gelang. Nah trik di pagi hari ini bisa banget untuk bikin gelang, asalkan Mbak Nova sudah punya bahan manik-maniknya ya. Manik-maniknya nggak harus pakai batu, teman-teman bisa juga pakai akrilik atau manik kaca gitu ya. Dipadu-padukan aja bebas sebenarnya. Cuma memang kali ini tips dan triknya akan banyak sharing tentang bikin paku dari kawat yang masih utuh kayak gini, supaya dia bisa jadi rangkaian kalung yang kurang lebih akan seperti ini. Tada! Nah tentu saja ya kalau misalnya dibikin pendek dia akan jadi gelang juga gitu ya. Misalnya kita mau rangkai seperti ini. Oh jadi gelang lilit 4, ya kan. Nah kalau misalnya nggak mau dililit gitu ya berarti jadi kalung panjang. Wah Nana hebat banget bikin balon. Nah ini tinggal dirangkai kayak gitu. Duh, makasih ya, jilbab hari ini hadiah dari sahabat koleksi Kiki. Terima kasih banyak buat Mbak Deni. Iya bagus ya. Nah, oke, terus ini ya, kita mulai aja ya guys caranya. Ini cukup sederhana. Kenapa Nana mau ikut juga? Nana mau lihat teman-teman. Hai guys. Hai guys. Wah, Nana ikutan juga. Nah, adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pagi hari ini, cari manik-manik yang ukurannya panjang ya, atau besar gitu. Pakai yang kecil juga boleh sih sebenarnya, tapi saya sengaja pakai yang panjang karena supaya cepat selesai. Ya Nana ya, coba Nana pakai. Cantik sekali Bun. Coba tunjukin papa, Nana cantik nggak gitu? Ya. Oke, nanti kesini lagi jam 10 ya Nak. Lumayan Nana bisa kesana dulu ya guys. Mudah-mudahan sih jam 10 dia kesini lagi. Oke. Terus setelah batunya cukup, kita siapin kawat. Teman-teman bisa pakai kawat tembaga yang kiloan, atau bisa juga pakai saya pakai kawat artistic wire ya. Kalau enggak teman-teman bisa juga coba pakai kawat yang merek Telebit
itu juga kuat sama kayak gini. Nah untuk diameternya sendiri kawat ini biasanya ada ukuran-ukurannya gitu ya. Saya pakai yang 0,8 atau 1 mm. Jadi 20 atau 18 GA gitu ya. Nah, terus kita akan buka dulu ya. Lalu kita bikin paku dari ini. Caranya, oh iya, untuk membuat hasil yang optimal, khusus untuk tips dan trik hari ini wajib banget punya tang ya. Jadi kalau teman-teman masih belum punya tang, sebaiknya disiapkan dulu tangnya. Dan harus 3 jenis yang berbeda, yaitu tang putar, tang potong, dan tang jepit. Karena kalau bikin teknik yang pagi ini tangnya nggak lengkap, itu hasilnya akan kurang rapih. Nah caranya ya, biasanya saya kalau ngerangkai nggak saya putus dulu kawatnya, tapi langsung saya rangkai di sini. Nah ini kita buat loop, lipat dulu 90 derajat ke kanan, baru kembalikan, masukkan ke batunya. Gimana guys? Kelihatan? Nah selanjutnya di bagian bawah kita akan buat loop lagi. Gini, set. Nah ya. Nah kalau mau bikin model yang biasa-biasa aja, maka teman-teman cukup potong lalu dilipat. Gini. Sampai ketemu. Tapi kali ini saya akan bikin model yang tidak biasa. Maka ini ditahan di sini ya teman-teman, baru kita gini kan. 1, 2, lilitkan di bodinya, bodi batunya, baru sampai ketemu lagi di bawah sini. Ya. Jadi dia akan mengelilingi batu. Ini nanti kalau jadi kalung, walaupun batunya sederhana, dia akan kelihatan cakep banget gitu. Nah kemudian pakai tang yang potong untuk memotong ujung kawat yang sisa. Jadi dia bakalan rapi gini. Nah ini kalau misalnya habis dipotong suka terasa tajam ya. Inilah saat-saat dimana kita harus pakai tang jepit. Nah gimana kalau saya nggak punya tang jepit Mbak? Bisa nggak pakai tang puter? Biasanya kalau kita ngejepit pakai tang puter dia akan merusut. Apa itu? Licin gitu, kayak lolos terus, nggak kejepit-jepit karena memang dia ujungnya bulat ya. Itulah kenapa untuk teknik pagi ini kita minimum harus punya 3 jenis tang. Kalau teman-teman punya 5 jenis tang, tambah bagus ya. Kalau misalnya ditambah lagi dengan tang pelurus atau nylon jaws pliers. Jadi tang jepit gitu, tapi ada kayak plastiknya gitu ya di sininya untuk meluruskan kawat, maka hasilnya akan bisa lebih rapih lagi. Oke, kita pasang lagi ya. Wah, ini dari Mbak Bali Arts and Soul. Mbak, loop jenis ini biasanya lebih tahan lama buat rangkaian karena dia dikunci bolak-balik. Saya biasanya bikin rosario pakai teknik loop ini. Wah, terima kasih banget sharingnya. Bener ya, kalau teman-teman bikin rosario biasanya manik-maniknya kecil-kecil cenderungnya ya, jadi nggak panjang gini, tapi banyak dan rangkaiannya tuh maniknya kecil-kecil panjang. Nah, kalau kita rangkai dengan menggunakan kawat seperti ini, itu nggak terlalu banyak ngebuang sisa eye pin atau head pin, karena pada saat ngerangkai kan posisi kawatnya masih utuh panjang gitu ya. Tang pelurus ya Mbak Intan ya. Iya, aduh mohon maaf Mbak, saya sekarang nggak punya, tapi saya nanti bisa pesankan khusus buat Mbak Intan. Nanti mungkin japri Mbak Mun atau Mbak admin yang Mbak Intan biasa belanja ya. Nanti saya share harganya, kalau cocok nanti saya belikan, oke? Saya juga nggak kulaan soalnya harganya mahal. Kok curhat? Oke guys, kita ulangin lagi ya kayak tadi. Ini kalau misalnya teman-teman masih belum terbiasa, ini bisa dijepit pakai tang jepit, puter. Ya kecuali tangannya udah kayak tang ya, alias kapalan kayak saya. Mbak, kawat tembaga di tokonya habis ya Mbak? Betul, yang
Kalau kawat yang apa namanya, mau telebit nggak banyak ya warna yang saya ready sekarang. Tapi kalau yang kawat 50 graman itu masih ada Mbak Nova. Jadi kalau mau coba-coba aja buat praktek bisa pakai kawat itu, atau Mbak Nova bisa juga pakai kawat Monel di koleksi Kiki yang size-nya 0,8 mm. Nah, nanti warnanya dia akan cenderung lebih silver ya. Jadi nggak tembaga kayak gini kan, ada kayak emas bakarnya. Tapi itu juga bisa dipakai untuk trik dan teknik yang kita sharing pagi hari ini. Biasanya kalau mau pakai bahannya mutiara air tawar, teman-teman pakai yang size Monelnya 0,6, itu lebih dijamin bisa masuk ke semua lubang mutiara ya. Karena mutiara air tawar itu selalu kecil banget lubang di tengahnya, sehingga nggak bisa dirangkai menggunakan paku ronce biasa. Nah ini berarti gelangnya, kalau misalnya maniknya bulat-bulat bisa ya dijadikan gelang, bisa. Maniknya panjang pun sebenarnya bisa ya. Cuman kalau maniknya panjang, buat yang tangannya mungil, kayak 3 batu aja udah kebesaran gelangnya. Ya iyalah ya. Tapi kalau tangannya kekar kayak saya, bisa sampai 3 atau 4 batu ya. Kita bisa seling-selingin juga pakai manik-manik yang lain. Ini kayak gini ya. Kita buat aja terus menerus gitu. Nah ini enak kalau misalnya besok teman-teman traveling. Mbak, teknik bikin loop ada berapa macam ya? Ada banyak sih Mbak sebenarnya. Loop yang biasa kayak gitu ya. Terus tapi yang ini loop yang sering dipakai. Nanti saya buatkan artikel khusus ya, Mbak Vertical Claw. Aduh lupa nih, maaf ya namanya. Nah ini diulang lagi. Mbak, selain dipakai buat kalung sama gelang, teknik ini bisa diaplikasikan buat apa lagi ya? Buat peniti hijab bisa juga ya. Jadi penitinya udah ada dulu, terus ini kayak runce juntainya gitu juga cakep. Nah, 1, 2. Nah, ini kalau teman-teman rangka batunya panjang, ini masih akan kelihatan lilitan di permukaan batunya. Tapi kalau batunya itu pendek, biasanya nggak terlalu kelihatan ya pada saat dia lewat di permukaan batu. Oh iya Pak. Dek, mohon dibantu Dek, ada Pak Gojek datang. Oh iya, belum bayar ongkos kirimnya ya Pak. Maaf ya guys, ada iklan. Sip. Oke, kita ulang-ulang lagi. Tuh, gampang kan? Nih, kalau batunya ada berapa, ya pasang aja semuanya. Nah, habis ini saya akan sharing ke teman-teman gimana dengan batu yang cuman sauprit ini, sauprit dikit maksudnya. Kita bisa bikin kalung yang panjang mempesona kayak gini ya. Tuh ya. Jadi barangnya kecil. Nih kita pelan-pelan kita pasangin dulu aja kawat-kawatnya. Kenapa? Karena kalau kita kerjain satu jenis pekerjaan di dalam waktu yang sama, itu akan lebih menghemat dan lebih optimal gitu buat kita, dibandingin kalau teman-teman habis masang ini, lanjut ini, ganti lagi gitu. Karena alatnya juga jadi gonta-ganti ya. Iya bener sekali. Sauprit artinya sedikit. Mbak Kiki tolong dong pasang itu di batu yang bulat. Oke. Aku akan pasang di batu bulat. Tunggu ya. Teret. Ini dia batu bulatnya. Kalau misalnya kita rangkai pakai batu bulat, hasilnya akan seperti ini guys. Jadi yang hari ini nggak punya batu tabung bisa ya pakai batu bulat. Nih dilipet, bikin loop dulu gini, dibaliknya, di loop lagi,
baru dililit 1 kali 2 kali ya, lalu dililitkan di batunya. Nanti kalau misalnya dirangkai, dia akan kelihatan kayak kawat yang berkeliling-keliling. Kawat yang melingkari permukaan batu. Tuh kan, ini juga lucu ya. Kalau yang saya pakai sekarang ini mereknya Artistic Wire ya. Harganya relatif agak mahal. Ya, lebih mahal dibandingin yang Telebit. Tapi warnanya juga beda gitu sama yang Telebit. Kenapa saya pakai yang Artistic Wire? Karena saya masih punya gitu. Jadi ya daripada nggak dipakai ya kan, saya pakai yang ini. Kalau teman-teman mau pakai buat produksi, sebenarnya kawat tembaga itu sendiri mereknya ada banyak ya. Ada AW Artistic Wire, ada Telebit yang saya jual, ada juga SW Scientific Wire, ada Rakumaku apalah gitu. Nah, setiap kawat itu selalu punya tekstur dan warna-warna sendiri. Jadi kayak goldnya AW sama goldnya Telebit itu walaupun judulnya sama-sama gold, tapi kalau dijejer-jejerin itu biasanya enggak sama gitu ya. Kayak ya ada kekhasannya masing-masing. Makasih ya. Terus kita lanjutkan lagi ya. Mbak, kawatnya ukuran berapa? Untuk bikin kayak gini sebaiknya mbak-mbak pakai kawat minimum 0,8 sampai 1 mm. Kenapa kok kawatnya harus ukuran gitu? Karena kalau kawat tembaga kurang dari 0,8 pada saat dirangkai itu masih gampang kebuka. Loopnya ini masih bisa kebuka. Cuma kabar baiknya kawat tembaga ini kalau didiemin itu nanti dia akan mengeras ya. Jadi insya Allah jangan langsung dicoba-coba sekarang, nanti kalau didiemin aja agak lama dia akan kayak lebih kaku gitu kawatnya. Makanya kalau nyimpan kawat tuh harus sebaiknya hati-hati dan diletakkan di tempat yang kedap udara gitu ya. Jangan ditaruh aja di mana-mana sembarang gitu. Karena biasanya kualitas kawatnya jadi akan menurun kalau kita penyimpanannya juga kurang baik. Kalau menyimpannya udah telaten banget, tapi insya Allah walaupun udah lama lah ya punya kawat itu, kawatnya tetap dalam kondisi yang baik. Jadi kondisi nggak baik tuh gimana mbak? Nah jadi kalau di dunia perkawatan ini, istilahnya bukan karatan ya, tapi tarnis atau ternoda. Jadi kawat-kawat ini dia akan bisa ada bercak-bercaknya gitu pada permukaannya. Kalau disimpan dalam waktu lama, terpapar udara luar langsung, terus jadi. Nah, tapi kalau karatan itu pada saat dipegang kan permukaannya kasar ya, jadi kayak ada bagian yang terkorosi jadi keras gitu. Bukan jadi keras sih, jadi kayak kasar gitu loh. Ya mungkin teman-teman punya kawat-kawat jemuran di rumah atau pagar-pagar yang karatan gitu. Nah kawat untuk aksesoris ini sudah dilapisi enamel, jadi dia nggak karatan ya. Jadi istilahnya tarnis. Nah itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu ternoda guys. Kayaknya gitu sih. Atau mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan dalam bahasa yang lebih pas gitu ya. Mungkin Mbak Ruli selaku translator handal di kelas bikin-bikin pagi-pagi bisa tahu. Nah jadi kalau beli kawat ada yang kawat tarnis, ada yang non tarnis. Nah, biasanya harganya juga beda ya. Nah, dipasang lagi. Oh iya, untuk beli kawat di mana? Kita punya kawat-kawat itu teman-teman. Jadi bisa cek dengan hashtag kawat koleksi Kiki. Nanti akan muncul jenis-jenis kawat yang kita punya. Tapi untuk Telebit sendiri itu kita warnanya lagi nggak lengkap ya. Jadi sebenarnya kan kayak ada hitam,
gold, silver, emas bakar gitu ya. Cuman saat ini yang warna gold itu nggak semua ukurannya ready. Harusnya ada 03, 08 sama 1 mili. Nah, untuk tahu yang ready apa aja bisa hubungin Mbak Admin. Kalau nggak mau pakai kawat tembaga, teman-teman bisa praktekkan tutorial pagi hari ini menggunakan kawat monel yang ukurannya 0,8, atau kalau mau pakai buat mutiara air tawar bisa pakai 0,6 ya. Kawat monel ini dia bahannya dari stainless, teksturnya lebih keras dibandingkan sama kawat tembaga. Jadi walaupun dia 0,6 tapi di tangan tuh pedes banget. Iya. Saking kerasnya itu sampai pedes banget gitu. Ya. Nah, kayak gini guys. Kita buat aja terus. Oke. Tinggal satu lagi. Jadi kalau nggak ditekan-tekan itu ujung potongannya dia biasanya agak-agak sakit ya. Bener. Tarnis kata Mbak Ruli adalah ada bercak ya. Bercak adalah noda. Cie. Tetap. Ya, biasanya ada bintik-bintiknya gitu loh kalau dia kawatnya udah kesimpan lama. Ya, sayang ya jadinya. So, apalagi kalau sudah jadi aksesoris, udah susah sih bersihinnya. Gimana supaya dia nggak tarnis? Kuncinya ada di penyimpanan. Jadi namanya juga benda logam ya. Pasti dia ada reaksi kimia ketika dia kena udara, apalagi udaranya kotor. Nah, gimana supaya lebih awet? Caranya adalah kalau habis pakai disimpan lagi, nggak ditaruh di misalnya meja rias begitu saja gitu ya. Sementara di meja rias itu kadang-kadang kan bertaburan parfum lah, ketetesan lotion, minyak telon, atau debu-debu dari bedak tabur ya kan. Nah, itu lama-lama kalau nempel di aksesoris dia akan bikin aksesorisnya cepat rusak. Ini dia guys, manik-manik yang sudah dipasangin paku. Sangat mudah kan? Mungkin pas pertama-pertama agak-agak panas ya di tangan, tapi percayalah ketika sudah semakin mahir itu akan terasa biasa-biasa saja. Nah, kalau misalnya kita pergi nanti mungkin ada yang mau mudik atau holiday selama libur panjang lebaran, bisa cukup bawa 1 gulung kawat aja, itu nanti bisa ngerangkai di mana-mana ya. Sementara kalau yang enak kalau kita bikinnya pakai kawat ini jarang punya sampah. Tapi kalau kita bikinnya pakai headpin, eye pin yang sudah jadi, seringkali kan panjang eye pin headpin ini nggak selalu pas ya sama manik-maniknya. Otomatis ketika kita rangkai itu akan ada momen-momen, ada sedikit bagian yang harus kita buang, misalnya kayak gini ya. Nah, terus haruslah kita potong kan segini supaya dia bisa kepake. Kenapa Mbak nggak beli aja yang ukurannya sama persis, jadi nggak usah dipotong? Bener, itu saran yang baik sekali. Tapi kalau manik-manik kita ukurannya beragam, saya sih lebih suka bawa eye pin yang panjang sekalian ya, karena kalau kepanjangan eye pin bisa dipotong, tapi kalau kepanjangan batu eye pinnya jadi nggak bisa kepake kayak gitu. Nah, oke. Nah, terus gimana Mbak? Tadi tips dan trik supaya bisa jadi kalung panjang walaupun manik-maniknya cuma sedikit. Kuncinya ada pada rantai. Duh, itu mah nggak usah rahasia Mbak, semua udah tahu. Maaf ya guys kalau sudah tahu. Mudah-mudahan ada yang belum tahu ya. Nah, ini rantainya bentuk bulat-bulat gitu. Teman-teman bisa pakai yang bentuk oval, bentuk panjang, bentuk jadi mata rantai itu ada macam-macam banget ya. Nah, kemudian mata rantai ini kita potong sama panjang. Bisa dipakein penggaris ya, pakai filling juga bisa sih sebenarnya ya. Cuman beberapa minggu lalu saya bikin tutorial potongnya pakai filling, terus jadinya kacau. Nah, tips yang kedua adalah kita potong dengan menghitung jumlah mata rantainya. Jadi misalnya ya,
Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gitu ya, kita potong sampai misalnya 20 butir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Oke, ini adalah yang ke 10. Nah selanjutnya mata rantai ini kita pegang. Tangan kanan menggunakan tang jepit, tangan kiri juga memakai tang jepit. Ya. Ya. Nah di momen-momen seperti ini kita perlu memakai tang jepit yang bergerigi, karena kalau nggak bergerigi biasanya dia gampang kepleset dan mudah lepas. Teret ya. Nah pada saat membuka mata rantai gesernya ke kanan dan ke kiri ya guys. Jadi jangan dibuka lingkarnya itu jadi lebih besar, itu akan juga susah. Benar sekali Mbak Ruli, saya setuju. Meronce adalah latihan kesabaran. Quotes of the day. Ya, kemudian kalau mata rantainya udah dibuka, kita tutup lagi. Kembali gunakan 2 tang jepit, satu di kanan, satu di kiri. Nah, enaknya kalau kita rangkainya pakai rantai, kita nggak usah ngubah-ngubah lagi bentuk rangkaian eye pin head pin yang tadi udah kita pasang-pasangin itu ya. Nah, yang diubah-ubah adalah rantainya. Gitu. Nah, kenapa Mbak Kiki? Kok Mbak Kiki pilihnya rantai sih? Kok nggak pakai ring aja? Sebenarnya kan ada ya ring kayak gini-gini nih, guys. Ini juga bisa kita ring sampai 20 biji itu bisa. Cuman ya gitu deh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah kalau ringnya ada 20, otomatis kan kita kayak buka tutup sambungan ring sebanyak 20 kali, ya kan? Dan itu pegel juga loh guys. Jadi ya rantai itu kayak lebih hemat waktu, tenaga, dan juga lebih murah ya jatuhnya dibandingkan kalau kita punya batu yang lebih banyak. Kalau dikasih pembatasnya itu rantai, dia jadi lebih panjang dengan seketika, dan bahan bakunya juga nggak mahal. Mbak, kalau dipotong aja bisa nggak ya? Nah, saran saya dalam membuat kalung yang model kayak gini, teman-teman pilihlah mata rantainya yang tebal dan kokoh ya. Jadi kalau pakai ring pun, ring yang nggak bisa digeser pakai 2 tangan. Pakai jempol. Jadi kadang-kadang kan ada ring yang modelnya kayak ringkih gitu ya. Nah, kalau ringnya modelnya ringkih atau tipis kayak gini, itu akan bikin rangkaian kalungnya jadi lebih mudah brodol. Brodol, what that? Brodol itu lepas guys. Jadi kalau dia tipis-tipis gini, itu ditarik aja dengan kekuatan gadis cantik jelita. Tuh kan dia sudah lepas. Ya. Kalau ini ditarik dengan kekuatan gagah perkasa pun dia agak-agak susah kebuka ya. Ya betul banget, terima kasih atas saran dan masukannya guys. Mbak itu langsung dibikin gitu aja jadi kalung kayaknya, jadi gelang kayaknya bagus ya, betul banget. Nih buat teman-teman yang agak males ya ngerangkai yang panjang-panjang, ini udah kasih aja satu di kanan kaitan, satu di kiri kaitan, teret sudah jadi gelang. Kekuatan gadis jelita itu maksudnya nggak harus kekar-kekar banget, tapi dia akan kuat meruntuhkan ring yang tipis. Nah, terus kita pasang lagi pakai ini ya. Sebentar ya Pak. Dek, mohon dibantu, ada lagi kiriman. Pak Gosen. Iklan lagi guys. Maaf ya mas, bentar ya. Nih ringnya kita buka, satu di kanan, satu di kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dipotong pun bisa ya sebenarnya ya. Dipotong pakai tang potong. Nah, tapi kalau dia rantainya tebel, jangan sering-sering dipakai si tang potongnya, jadi cepet tugel, nggak landep.
Apa sih? Maksudnya jadi cepet tumpul gitu guys, sebab dipakai bekerja terlalu keras ya. Tapi kalau misalnya motong yang kecil-kecil aja, insya Allah lebih awet lah tang potong itu. Karena tang potong itu nggak bisa diasah juga ya. Jadi daripada ngasah tang potong, saran saya mendingan beli aja lah yang 15.000 itu beberapa sekaligus buat cadangan. Karena ngasah tang potong itu pun susah lah, harus pakai kaca gitu kan. Terus juga hasilnya ya nggak terlalu tajam-tajam juga gitu hasil akhirnya. Tuh kan kelihatan. Nah ini model kalau dia dijadikan kalung ya. Kalung males. Karena batunya dikit. Ya agak landep itu nggak tajam atau tumpul gitu. Nah ini kalau tang potong ya sering dipakai motong yang tebal-tebal, dia biasanya yang kepotong bukan rantainya tapi tangnya. Dia coklat putus. Oke, kita hitung lagi sebanyak 20 biji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Ya, bikin kayak gini tuh harus konsentrasi ya. Terus terang saya ngerasa lebih sulit bikin kalung dibandingkan kalau bikin bros. Kalau bikin bros tuh kayak nggak mikir gitu. Tapi kalau bikin kalung nih sungguh harus penuh dengan ketelitian dan kesabaran. Mbak, rantainya ukuran berapa ya Mbak biar bisa masuk ukuran kawat 0,8? Rantainya ukuran berapa ya Mbak? Kan kawat ini nanti kalau Mbak pakai rantainya besar Mbak Lia, loop di ujungnya ini dibesarin aja Mbak lubangnya supaya cukup ke rantai ya. Jadi kalau misalnya kebetulan Mbak punyanya mata rantainya itu yang lebih imut-imut seperti ini ya. Ini rantai kalungnya bentuknya oval gitu. Nah, dia lebih pendek-pendek. Nggak pendek juga sih ya. Beda model aja lah. Nah ini juga bisa dipakai mau dikecilin atau dibesarin, tinggal pas bikin loopnya aja. Cara besarin dan kecilin bikin loop itu seperti apa Mbak Kiki? Caranya adalah dengan tang ini, tang puter ya. Kalau kita bikin loop di ujung paling luar, itu maka hasil loopnya akan imut atau kecil. Tapi semakin ke dalam tang yang dipakai buat cetakan puterannya, maka dia akan semakin nyempluk-nyempluk atau besar-besar. Jadi kalau mau bikin yang loopnya gede-gede gitu, bisa dipaskan kawatnya di arah pangkal dalam dari tang puternya. Apapun merek tang puternya biasanya selalu gitu kok. Paling luar diameternya kecil, semakin ke dalam ia akan semakin besar-besar. Mbak, kalau misalnya bikin kayak gini kita batunya terdiri dari beberapa warna dan model, bagus nggak? Bagus-bagus aja guys. Nah sebenarnya ya di dalam menentukan aksesoris itu bagus atau enggak, menurut saya kunci paling besarnya adalah bikin foto gimana kalau produknya itu nanti dipakai. Nah, 6 7 8 9. Nah, karena kerap kali produk yang tidak difoto cara pemakaiannya ya, itu adalah jenis-jenis produk yang sering dipuji, nggak ada yang beli. Sedih. Aduh, lucu Mbak, cakep banget gitu. Tapi nggak tahu nih dipakai kemana ya, dipakai sama baju apa ya gitu. Saya pendek nih, cocok nggak ya gitu. Suka lah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Coba bandingkan ya, misalnya teman-teman bikin aja live gitu, lagi makan di mana mungkin, atau lagi bukber sama teman-teman gitu ya. Buat live sebentar, tapi kalungnya dipakai gitu sama kita. Atau kayak gini, brosnya dipakai di sini kan, peniti dipakai di sini lah gitu kan. Kalau perlu cincin dipakai, gelang dipakai, semua dipakai ya kan. Nanti ada aja guys, walaupun kita live-nya itu lagi cerita, misalnya lagi cerita
ih soto di sini enak banget loh gitu. Tapi mungkin aja yang komen tuh malah, ih mbak salfok sama brosnya imut banget gitu. Nah disitulah kita bisa sambil live bukber sambil jualan. Tetap ya. Karena jualan adalah kunci. Semakin sering dilakukan, semakin akan terasa mudah dan tidak memberatkan. Kayak bahkan mungkin waktu kita lagi mimpi pun tidur itu mimpinya jualan, guys. Iya. Sudah menjadi karakter ya. Dimanapun, kapanpun, selalu jualan. Ya sih. Sebenarnya kalau pas disebutkan gitu agak-agak malu juga ya. Kayak materi sekali mbak ini. Tapi gimana ya kalau udah sering terus menerus gitu kayak otomatis gitu loh guys. 8 10 15 14 16 18 20. Oke. Kerjainnya pelan-pelan aja. Nih terutama yang masih baru-baru ya. Nggak usah buru-buru. Dirasakan dan dinikmati proses bikinnya. Kalau perlu sambil difoto-foto lah dikit-dikit kan pas bikin. Sehingga nanti pada saat sudah selesai itu kita akan kayak lebih ngerasa satisfying. Puas. Nih, teret tuh kan. Gampang banget. Dan kelihatan ini banget ya. Sederhana banget gitu. Tapi gak apa-apa guys. Yang sederhana-sederhana gini biasanya cepat laku. Bismillah ya, mudah-mudahan. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi kalau teman-teman lagi bosen gitu ya, pengen bikin, gak tahu bikin apa, bingung, udah gak usah bikin yang susah-susah. Bikin aja sesuatu yang mudah-mudah, yang penting jadi dan kita menikmati prosesnya. Itu lebih bisa buat healing ketimbang kalau kita nyobain tutorial yang mikir banget. Udahlah mikir bikinnya ya kan, pakai bahan bakunya juga mahal, nggak jadi, malah bikin stres. Tapi emang sih bikin sesuatu yang baru terus kita nggak pernah itu kayak menantang banget ya. Sehingga nggak heran ada beberapa orang yang kalau healing dia nggak mau yang biasa-biasa, dia maunya bikin sesuatu yang baru. Selamat pagi Mbak Alika Handmade. Hari ini kita bikin kalung dengan menggunakan batu yang panjang, alias batu yang nggak bisa dikasih eye pin atau head pin. Wow, sudah cukup panjang guys, walaupun batunya tadi cuma sedikit ya. Ya. Dan desain ini alias kalung yang kalung rantai. Kemarin saya lihat di Muslim Fashion Fest ya. Jadi ada festival fashion show busana muslim di Jakarta. Itu dipakai dalam salah satu rancangan desainer. Jadinya keren banget. Karena detail bajunya juga udah kuat ya, sehingga aksesoris pelengkapnya itu kayak sederhana tapi terasa kehadirannya. Terus bagus ya kata-kata tadi untuk undangan bukber. Kau memang sederhana tapi selalu terasa kehadirannya. Kok garing ya pas dibaca. Ya undangan model zaman dulu aja lah ya. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Biasanya kalau dapat undangan ulang tahun zaman dulu di kartunya ada tulisan gitu. Gimana guys? Ada yang ikutan nyobain juga di rumah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oke. Ya ini tuh kayak gampang tapi susah juga.
sudah mau selesai. Kalau teman-teman di rumah batunya nggak seragam bentuknya, nggak punya yang tabung kayak gini, bisa dipadu-padakan kan ya beberapa jenis batu sekaligus. Bahkan warnanya pun kalau mau di mix and match itu juga bisa jadi desain baru yang unik. Jadi jangan takut lah buat eksperimen, tinggal nanti kasih foto juga saat produknya dipakai supaya calon pembeli kita terbayang gitu nanti kalau mau beli makainya harus kayak gimana. Iya, oke. Wah, sudah mau selesai guys. Nah, ini tadi kalungnya berapa meter? Rantainya saya pakai 2 meter ya. Tapi belum kepake semua sini. Mungkin akan ada sisanya. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Mbak, tips cara jualnya dong, cara hitung keuntungannya. Nah, waktu dulu saya baru mulai bikin usaha aksesoris, terus terang saya juga suka bingung ya, karena masih ya bikin-bikin itu awalnya hobi aja gitu. Jadi pas ada yang nanya mau beli, wah dijual berapa ya pantesnya? Jadi nggak pede nentukan harganya. Tapi akhirnya saya pakai rumusnya adalah semua bahan baku yang dipakai, misalnya batu ini harganya 75.000 ya, rantainya 15.000, ini otomatis 90.000 ditambah kawatnya mungkin ya sekitar 15.000, jadi 90 tambah 15, 105.000 ya. Itu kalung ini dijualnya harga 200.000. Jadi saya kalikan 2 gitu. Nah, cuma biasanya kalau pas baru-baru jualan kita suka aja gitu, ada perasaan gak pede. Aduh, emang kalau dijual 200.000 bisa ini ya, ada yang beli ya gitu kan. Kenapa saya jualnya di angka 200.000? Waktu itu pemikirannya sederhana aja. Kalau saya punya model untuk bikin kalung satu, ketika dia laku, maka modal saya akan berkembang dan bisa untuk bikin 2 buah kalung gitu. Otomatis ketika nanti 2 kalungnya laku lagi bisa jadi 4 kalung. Artinya ada potensi bisnis saya akan terus berkembang ya kan. Nah, pada saat berjalan ternyata yang awalnya saya nggak pede, aduh untung 100.000 kok banyak banget ya, 100% gitu. Tapi ketika kemudian saya kerja udah nggak sendirian, untung yang awalnya tampak 100% itu harus saya bagi-bagi dengan beberapa orang. Yang pertama karyawan yang membantu membuat, atau kita sebut juga bagian produksi ya. Anggap mereka dapat 20%. Terus untuk jual biasanya saya posting sendiri, foto sendiri, apalah sendiri gitu kan. Ketika usahanya makin besar, saya membutuhkan teman-teman reseller atau tenaga penjualan, itu saya bagi juga kepada mereka 20%. Udah berkurang 40% ya. Terus ketika usaha makin besar, kita akan membutuhkan namanya biaya promosi atau iklan ya. Itu saya anggarkan juga 20%. Udahlah kepotong 60% ya kan. Terus setelah biaya promosi, kemudian saya ada biaya untuk fixed cost. Jadi mungkin awalnya kita ngerjainnya cuman kayak di meja belajar, nggak ngitung listrik, nggak ngitung internet gitu kan. Tapi begitu usahanya udah semakin berkembang, maka akan ada biaya-biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, itu jadinya bebannya 20%. Akhirnya saya pribadi secara Rizky Apsarinya itu cuma dapat 20% juga, karena dari 100% yang awalnya kayaknya banyak banget itu harus dibagi dengan beberapa bagian yang lain supaya bisnisnya bisa terus berjalan. Loh Mbak, kalau dibagi-bagi gitu makin kecil dong keuntungan yang kita dapat. Memang persentasenya kecil, tapi kalau kita sudah dibantu dengan lebih banyak orang, ada yang jualin lah, ada yang bikinin lah, otomatis
kuantitinya juga nggak sedikit. Jadi kalau saya bikin sendiri mungkin dalam sehari cuma bisa bikin kalung kayak gini 5 gitu ya. Tapi ketika ada yang bantu bikinin, ada yang bantu jualin, satu pelanggan belinya mungkin satu lusinan gitu. Jadi bisa jadi dalam satu hari saya jual 2 lusin atau lebih kalung yang modelnya seperti ini. Sehingga walaupun secara persentase mengecil menjadi 20, tapi secara nominal rupiah jadi membesar. Gitu. Intinya sih dalam menjalankan bisnis jangan takut untuk berbagi ya dengan orang-orang yang telah membantu mensukseskan kita, karena kalau mereka bahagia insya Allah kita juga akan bahagia. Kalau mereka maju insya Allah kita juga akan maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10. Oke, maaf guys. Soalnya tadi ngitung jadi takut lupa. Nah, kayak gitu cara hitung-hitungannya. Kalau mau pakai teknik yang lebih rumit, mungkin kan ya masa cuma langsung dikalikan 2 gitu. Teman-teman bisa lah hitung dengan cara tambahkan keuntungan yang dipinginkan, tambahkan biaya produksi yang diinginkan gitu, tambahkan biaya-biayanya tadi kan ditambah-tambahin sendiri. Nanti terus di total terakhirnya berapa, baru jadi deh harga jual. Tapi ya terus terang lebih ribet sih ngitung kayak gitu. Bener, setuju ya Mbak ya. Bener Mbak, kalau kata bapak saya, usahanya akan lancar kalau kita bisa bagi-bagi rezeki orderan. Kalau versi bapak saya, usaha yang akan, nah ini ada iklan ya, kayaknya ada yang korslet. Semakin banyak kebermanfaatan yang kita bagi ke orang lain gitu ya, maksudnya yang mendapat manfaat dari usaha kita tuh makin banyak, maka yang doain juga makin banyak ya. Jadi ya insya Allah lah usahanya ada potensi untuk berkembang, karena yang membutuhkan bisnis itu juga lebih banyak dan merasa bisnisnya bermanfaat juga lebih banyak. Ntar saya hitung lagi, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ya tapi emang bener ya, ayah-ayah kita, orang-orang dulu, orang-orang tua ya, guru-guru kita, pesan-pesannya itu kadang-kadang kayak nggak ada di buku, tapi kalau diterapin ya emang iya gitu. Oh bener juga ya pesan ayah saya zaman dulu gitu. Walaupun kayaknya cuman omong-omong sambil santai gitu ya, tapi ya emang ada maknanya lah kenapa pesan orang tua itu harus didengarkan, karena pengalaman hidup mereka yang lebih lama dari kita ya, menjadikan kayak ya sudah bertemu dengan banyak hal lah yang mungkin kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan saran-saran dari orang tua itu belum tentu cocok dengan ilmu atau pengetahuan yang kita pelajari di masa kini ya. Jadi nanti kayak ngerasa, ih ma itu udah jadul banget ma kayak gitu. Tapi pas akhirnya saya beranjak tua, ya ampun pesan ibu saya dulu ternyata benar juga ya. Jadi menurut saya apapun pesan ibu kita atau orang tua kita, iyain dulu aja guys, iyain. Niscaya dari situ nanti kita akan menemukan secercah kebenaran di dalamnya. Mbak Dahlia nanya, Mbak nanti live-nya disimpan di YouTube nggak ya? Oh tentu disimpan guys. Jadi jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share YouTube channel Koleksi Kiki. Oke, ini dia kalungnya udah jadi. Tirit. Wow, panjang. Nah kan walaupun batunya dikit jadi kelihatan panjang. Di ujungnya saya kasih kaitan, tapi sebenarnya teman-teman kalau nggak usah pakai kaitan juga bisa ya. Alias kayak langsung dipasang gini aja juga sudah jadi kalung yang oke. Nih, nanti buat lebaran ya, kalung simple gini cakep. Atau kalau teman-teman mau menciptakan gaya-gaya yang berbeda bisa juga ya. Nah, yaitu ini kaitannya dipakai di sini. Nih, ini dibuka kaitnya terus
kayak dipakein scarf gitu. Cie. Jadi dia jadi kalung yang huruf Y gitu guys. Dia juga akan memberi gaya yang berbeda ya. Kalau misalnya teman-teman oke Kak, kapan-kapan live buat anting ya. Kayaknya sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu tuh anting-anting semua Mbak Mela Novita. Nanti Mbak Mela bisa lihat lagi ya siaran ulangnya di YouTube channel Koleksi Kiki. Ada anting jepit lah, ada anting juntai, macam-macam. Itu bisa dilihat. Tapi boleh. Sarannya bagus banget, nanti kita buatin ya. Mungkin yang nggak berhijab, nggak suka kalung yang panjang-panjang, mau dililit jadi 2 juga bisa. Nah, kalau dia dikaitkan tuh. Nah, ini jadi kayak gini. Set. Nah, ya. Jadi dia kalungnya 2 gini. Atau mau di satunya panjang, satunya pendek juga bisa. Nanti di matching-matchingin sendiri ya. Tuh kan? Sangat mudah dan juga kelihatan cakep. Kuncinya di bahannya sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bahannya itu udah bagus, modelnya simple aja, insya Allah dia akan lebih cepat keluar atau kejual. Mbak, itu kurang lebih panjangnya berapa? Model-model kayak gini biasanya panjangnya 1 meter sih Mbak, atau 50 cm di kanan, 50 cm di kiri ya. Tapi ini nggak wajib segini, nanti teman-teman kan cocokin aja sama batunya ya. Kalau misalnya batunya ukurannya kecil, rantainya jangan terlalu panjang ya. Idealnya ukuran rantai ini adalah 2 kali batu. Jadi kalau ini kan batunya panjangnya sekitar 3 cm. Nah, rantainya ini 5 sampai 6 cm gitu. Nih cepet banget bikinnya. Bisa disambi juga sambil traveling nanti jalan-jalan ya. Sambil holiday di mana. Atau holiday di rumah juga oke ya, sambil bikin-bikin. Nanti begitu uang THR habis loh. Maksudnya begitu kita masuk kantor lagi, stok kalung banyak, mudah-mudahan bisa laku dan dompet kembali terisi. Tipsnya jangan lupa supaya cepat kejual, nanti dipakai dulu kalungnya, terus di foto-foto biar orang kebayang gimana cara padu padan dengan kalung buatan kita tadi. Oke teman-teman, terima kasih banget buat sudah gabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi hari ini. Juga terkhusus terima kasih untuk Mbak Ruli yang sudah mentranslate banyak sekali ya istilah-istilah yang mengandung kearifan lokal seperti brosut. Itu kalau tang putar dijadikan tang untuk jepit yang brusut apa itu brusut? Maksudnya licin gitu guys. Ya yang seperti itulah ya. Sampai ketemu lagi minggu depan guys. Mudah-mudahan. Oh iya, kalau lebaran mungkin libur ya. Tapi kalau misalnya bisa, nanti kita bikin yang lain lagi ya. Selamat holiday buat yang lagi holiday, buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar semuanya. Tetap sehat ya guys. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.